Ini dia Jabra Elite 7 Pro TWS dengan harga 2 jutaan yang menurut saya punya kualitas audio yang paling oke nih. Tapi kalau dibandingin sama beberapa TWS lain nih, kayak Galaxy Buds 2 Pro, seperti apa sih Jabra Elite 7 Pro ini? Apakah sebanding dengan harganya? Langsung aja kita bahas ya. Halo Gadget Lover, Assalamualaikum, balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, di video kali ini kita mau review Jabra Elite 7 Pro. Jabra Elite 7 Pro ini bisa kalian dapetin di beberapa marketplace dengan harga kisaran 2,3 jutaan. Jabra Elite 7 Pro ini belum lama ya hadir di Indonesia, dan ini adalah versi lebih barunya dibandingkan dengan Jabra Elite 85T. Saya belum coba untuk Jabra Elite 85T, tapi Jabra Elite 7 Pro ini udah lumayan lama saya coba, dan ini adalah pendapat saya mengenai Jabra Elite 7 Pro. TWS Jabra terakhir yang saya coba adalah Jabra Elite 2 ya, dan Jabra Elite 2 punya desain TWS yang sedikit berbeda. Jabra Elite 2 desainnya lebih slim sih dan agak sedikit memanjang ke atas, tapi untuk Jabra Elite 7 Pro desainnya tetap slim tapi sedikit melebar ya, jadi mirip-mirip kayak clamshell gitu. Tapi menurut saya ini benar-benar masih tipis, masih enak dibawa. Warnanya full warna hitam dengan logo Jabra di atasnya dan logo key wireless charging di bagian bawah. Jadi Jabra Elite 7 Pro ini udah support juga untuk wireless charging. Di bagian case-nya di depan ada USB Type-C port untuk chargingnya dan ada lampu indikator juga. Dan seperti ini ketika dibuka. Nah, keren ya. Bener, Jabra Elite 7 Pro ini punya desain case yang menurut saya keren banget. Ini slim, compact, dan wajar kalau ini harganya 2 jutaan, kelihatan mewah sih menurut saya. Nah, untuk budsnya sendiri, Jabra Elite 7 Pro ini punya desain buds yang menurut saya lebih kecil dibanding Jabra Elite 2 kemarin ya. Dan ini kayaknya juga lebih ringan. Tapi di sini untuk touch buttonnya ini merupakan tombol, bukan touch control, tapi merupakan tombol ya, jadi hard button gitu. Dan ini bener-bener desainnya compact, ringan, dan kelihatannya tetap elegan ya. Warna yang saya punya ini adalah warna titanium black, dan kalian bisa pilih 3 warna untuk Jabra Elite 7 Pro ini. Nah, untuk warna titanium black ini full untuk TWS-nya punya warna hitam termasuk silicone tipsnya. Ini silicone tipsnya juga pakai yang ukuran M. Di paket pembeliannya kita juga dapetin silicone tips dengan ukuran L dan S. Dan di sini di bagian touch buttonnya itu berwarna silver atau titanium nih dengan logo Jabra di bagian atasnya ini. Kemudian untuk mikrofonnya sendiri ada 2, jadi di bagian depan dan bagian belakang ada 2 mikrofon di masing-masing earbudsnya, dan di dekat konektor charger ada sensor untuk mendeteksi ketika kita gunakan buds ini di telinga. Jadi ketika kita copot dia udah punya in-ear detection system. Jabra Elite 7 Pro ini memang enak banget ketika kita pasang di telinga, dan kita pasangin pas kayak gini itu benar-benar enak dan nggak membebani telinga. Saya tetap pakai ukuran yang M, nggak dirubah karena ukuran lubang telinganya juga masih dibilang masih ukuran normal, dan ini benar-benar fit perfectly well, nggak gampang goyang. Suaranya juga cukup bisa diredam dengan baik. Saya belum coba aktifin untuk ANC-nya, tapi ini udah lumayan bisa meredam suaranya dengan baik karena fitnya juga enak ya. Untuk touch buttonnya juga gampang diaksesnya, dan balik lagi semua touch buttonnya ini bisa kita kontrol juga melalui aplikasinya. Kita akan bahas sebentar lagi untuk aplikasinya. Tapi overall dari desainnya, dari desain case-nya, dari desain buds-nya, ini saya suka banget sih sama Jabra Elite 7 Pro ini. Oke, kita lanjut untuk bahas fitur-fiturnya nih, karena Jabra Elite 7 Pro ini punya beberapa fitur spesial, yaitu adanya personalized ANC dan untuk personalized audio profile-nya. Oke, untuk personalized ANC dan sound profile-nya kita harus install namanya aplikasi Jabra Sound Plus. Di aplikasi Jabra Sound Plus ini, setelah Jabranya kita koneksikan ke smartphone, barulah kita bisa akses beberapa setting yang bisa kita personalize untuk banyak hal di Jabra Elite 7 Pro ini. Yang pertama adalah Active Noise Cancellation. Jadi untuk Active Noise Cancellation-nya juga bisa kita personalize nih. Jadi beberapa TWS kan kadang ANC-nya aktif atau non-aktif, tidak bisa di-personalize gitu. Nah, di sini Jabra Elite 7 Pro ini kita bisa ubah untuk Active Noise Cancellation-nya. Jadi di sini ada beberapa settingan, termasuk beberapa tipe ANC yang bisa disesuaikan sama pendengaran kita, mana yang lebih cocok untuk level ANC-nya di sini. Kemudian selanjutnya kita bisa kontrol juga untuk balance ANC-nya. Mungkin kalau misalkan beberapa orang pendengarannya lebih kuat di bagian kanan atau di bagian kiri, kita juga bisa merubah
untuk personalize ANC-nya ke bagian kanan atau bagian kiri. Dan selain itu kita juga bisa mengatur seberapa tebal atau seberapa kuat tekanan untuk kita menghasilkan ANC-nya ini. Selain ANC, dia juga punya fitur Hear Through atau Ambient Mode. Nah, fitur Hear Through ini juga sama, bisa dipersonalize dan bisa diatur untuk level hear through-nya. Seberapa kenceng sih kita mau mendengarkan suara dari luar itu supaya tetap bisa kedengeran. Di sini kita bisa atur juga sampai 4 level. Nah, untuk hear through-nya sendiri saya udah coba dan itu benar-benar nggak ada delay. Suaranya benar-benar kedengeran sama persis dengan ketika saya misalkan menjadikan jari, itu timingnya benar-benar sama persis, tidak ada delay. Atau kita juga bisa pilih off untuk sound mode-nya. Jadi kita bisa pilih ANC, hear through atau off. Kemudian seperti biasa di sini ada music equalizer ya, dimana kita bisa ngatur untuk level bass, mid dan treble-nya. Kemudian di sini ada beberapa shortcut untuk mengatur equalizer-nya, bisa bass boost, pitch, treble boost, smooth, energize. Dan ini benar-benar bisa disesuaikan sama selera kalian ketika mendengarkan lagu di TWS ini. Dan nggak ketinggalan, di TWS-nya Jabra ini juga ada namanya soundscape. Nah, soundscape ini bisa kita pilih banyak banget. Biasanya soundscape ini dipakai ketika kita mau tidur atau misalkan lagi baca atau lagi pengen fokus melakukan sesuatu, kita tetap bisa mainin white noise ya di sini. Jadi lebih tenang. Mungkin ada orang yang suka tidur pakai suara-suara di pantai, suara-suara alam. Nah, ini juga bisa dipilih di sini. Lengkap ya untuk pengaturan softwarenya. Bahkan selain itu juga ada beberapa pengaturan lain seperti touch controlnya, itu bisa kita atur. Headsetnya bisa kita kasih nama juga. Ini pokoknya benar-benar dari softwarenya itu lengkap banget. Untuk touch controlnya ini juga bisa diatur touch control untuk ngeplay media, dan semuanya itu bisa kita atur baik dari single press, double press, triple press, dan itu bisa diatur kanan dan kirinya itu berbeda. Begitu juga untuk ketika melakukan panggilan telepon atau saat aktif melakukan panggilan telepon. Di sini juga bisa disetting untuk tombol-tombolnya. Jadi cukup lengkap untuk software yang ada di Jabra Sound Plus-nya ini ya. Oke, lanjut kita ngomongin kualitas audionya. Nah, Jabra Elite 7 Pro ini punya kualitas audio yang menurut saya lebih bagus dari beberapa TWS yang saya coba sebelumnya. Jadi saat saya review Jabra Elite 7 Pro ini, saya juga sempat nyoba untuk pakai Galaxy Buds 2 Pro dengan harga yang relatif lebih mahal di atas Jabra Elite 7 Pro ini. Oke, ini lagu yang saya dengerin adalah lagu Adele, Easy on Me. Ini formatnya FLAC atau FLAC ya, dengan kualitas 24 bit. Tapi sebenarnya karena dia hanya support untuk AAC dan SBC, jadi belum support 24 bit kayak punya si Samsung. Oke, jadi dari kualitas audionya kalau dibandingin sama Galaxy Buds 2 Pro, si Jabra Elite 7 Pro ini punya karakteristik suara yang lebih loud, lebih bulat, lebih clear, bassnya memang lebih punchy. Di Galaxy Buds 2 Pro memang lebih detail ya, mungkin karena dia support untuk 24 bit audio, karena saya juga pakai smartphone Samsung kebetulan. Tapi untuk Jabra Elite 7 Pro ini suaranya juga nggak kalah detail, bagus juga. Memang sedikit lebih detail di Samsung, tapi dari loudness-nya ini jauh lebih bagus. Kita coba untuk play musik di Spotify, karena sampai saat ini memang Spotify juga belum support untuk hi-fi 24 bit ya. Kita coba untuk play musik di Spotify supaya kualitas suaranya mirip-mirip dari sisi kodeknya. Kita coba untuk beberapa lagu di Spotify. Kalau tadi saya playnya pakai aplikasi musik bawaan dari Samsung, kemudian saya pakai audio yang memang support 24 bit. Kita coba dengerin lagunya Björk yang Hunter. Ini enak banget, kualitas musiknya juga rich banget gitu ya, macam-macam jenis instrumen di sana. Ini bagus banget buat tes TWS sih. Dari bassnya, dari surroundnya, ini oke. Oke, jadi ketika saya dengerin lagu Hunter dari Björk ini, memang intronya itu kan bener-bener banyak kombinasi antara bass drum dengan electrical musik ya, dan semua detail dari suaranya itu benar-benar bisa kita dengerin dengan baik, dengan bagus, kualitasnya juga bagus. Terus ketika masuk vokalnya si Björk itu kedengerannya benar-benar detail banget, suaranya clear, loudness-nya juga bagus. Dan dari kualitas audionya, Jabra Elite 7 Pro ini bisa banget saya rekomendasikan buat kalian cobain di range harga 2 jutaan. Nah, kita lanjut lagi untuk bahas dari sisi ANC-nya. Jadi tadi kita udah bahas dia punya fitur ANC yang dipersonalize, tapi setelah saya bandingkan memang level ANC-nya bukan yang terbaik kalau dibandingkan dengan Galaxy Buds 2 Pro. Sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh signifikan sih, cuman karena dia bisa
diatur personalize-nya, saya harapin sebenarnya untuk ANC-nya itu bisa, suppress-nya itu bisa ditekan banget. Tapi bukan berarti ANC-nya nggak bagus ya, ANC-nya tetap bagus, bedanya juga nggak terlalu jauh beda, dan apalagi dari sisi harganya untuk Jabra Elite 7 Pro ini lumayan lebih murah ya kalau dibandingkan dengan Galaxy Buds 2 Pro. Nah begitu juga dengan fitur Hear True-nya. Setelah saya coba untuk fitur Hear True-nya, sebenarnya Jabra Elite 7 Pro ini juga bisa kasih suara Hear True yang bagus. Terlebih lagi bagusnya dia bisa diatur ya untuk volume yang kita mau dengar di sini. Tapi sayangnya tidak ada mode voice detection. Kalau di Galaxy Buds 2 Pro itu ada voice detection, jadi ketika kita ngobrol itu akan otomatis berpindah dari mode ANC ke Hear True, dan di Jabra Elite 7 Pro ini juga itu belum ada. Itu untuk kualitas audionya. Gimana dengan kualitas mikrofonnya? Karena Jabra Elite 7 Pro ini punya dua mikrofon di masing-masing buds-nya, dan dia punya fitur di sini namanya Jabra Multi Sensor Voice. Oke, biar gak penasaran, langsung aja kita cobain ya untuk mikrofon Jabra Elite 7 Pro ini di beberapa kondisi kebisingan. Nah, ini Gadget Lover adalah hasil suara pengetesan dari mikrofon Jabra Elite 7 Pro ketika digunakan di dalam ruangan. Jadi ketika kita meeting, ketika kita nelpon di dalam ruangan, seperti ini adalah hasil perekaman audionya. Oke, Gadget Lover, ini adalah tes perekaman suara menggunakan Jabra Elite 7 Pro ketika kita gunakan di luar ruangan. Saya pakai mode Hear True. Sebenarnya mungkin kita mau coba apakah suaranya masuk atau enggak ketika kita dengerin pakai mikrofonnya. Oke, sedikit masuk, mungkin aja saya diam sih biar suara di bagian belakangnya itu sedikit kedengeran. Oke, kita coba juga ya buat dengerin kualitas mikrofonnya ketika motor lewat. Jadi ini ada motor lewat dan kita saya bisa dengar suara motor lewatnya. Tapi dari mikrofonnya gimana? Masuk nggak suara motor lewat tadi? Nah, satu hal yang menurut saya juga cukup bagus dari Jabra Elite 7 Pro ini adalah daya tahan baterainya ya. Karena Jabra Elite 7 Pro ini bisa bertahan hingga 8 jam ketika ANC dimatikan, atau kisaran 5-6 jam ketika kita dengerin musik pakai ANC. Dan dengan charging case-nya ini, kita bisa mengisi daya kisaran 3-4 kali, dan kisaran totalnya kalau nggak pakai ANC bisa di atas 30 jam kalau kita pakai Jabra Elite 7 Pro ini berpergian ya. Jadi 30 jam lumayan lah, kalau trip naik pesawat sampai 30 jam ini masih bisa nemenin kalian nih selama ANC-nya dimatikan. Dan kalau kita pengen jadi lebih hemat lagi untuk hemat baterainya, di Jabra Elite 7 Pro ini juga kita bisa pakai sebelah aja nih, baik untuk panggilan telepon ataupun dengerin musik. Karena di masing-masing earbuds-nya juga punya mikrofon dan kualitas audionya cukup bagus walaupun kita dengerinnya cuma sebelah ya, alias mono. Oke, jadi sekian dulu ya pendapat saya mengenai Jabra Elite 7 Pro. Untuk TWS dengan harga 2 jutaan, menurut saya Jabra Elite 7 Pro ini cukup bisa direkomendasikan. Balik lagi, tadi fitur ANC, fitur Hear True-nya juga bisa di-personalize, itu udah oke banget. Beberapa fitur benar-benar bisa di-personalize juga di sini, menyesuaikan dengan kondisi pendengaran kita, dan dia ada AI-nya juga yang mengatur untuk ketebalan ANC-nya juga. Dari sisi audionya saya lebih suka untuk Jabra Elite 7 Pro ini, ditambah lagi dia juga punya IP rating, wireless charging, kemudian ada fitur in-ear detection di mana ketika kita copot baik itu saat dengerin musik atau panggilan telepon, dia ada in-ear detection-nya ya. Jadi kalau kita lagi dengerin musik, si headsetnya kita copot, itu musik akan ke pause, dan ketika kita pasang musik akan ke play lagi. Nah begitu juga pada saat panggilan telepon, ketika kita lagi nelpon kemudian TWS-nya kita copot, dia akan otomatis ke mute. Jadi nggak otomatis nutup telepon ya, tapi otomatis ke mute, dan ketika dipasangkan dia akan otomatis unmute gitu. Jadi ini benar-benar fiturnya lengkap banget, punya kualitas audio yang bagus, mikrofon yang bagus, dan fiturnya juga lengkap. Jadi saya bisa rekomendasiin TWS Jabra Elite 7 Pro ini kalau kalian nyari TWS di harga 2 jutaan. Nah, menurut kalian gimana nih mengenai Jabra Elite 7 Pro ini? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kita diskusi bareng mengenai Jabra Elite 7 Pro ini. Kritik, saran, masukan buat channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tuh di bawah. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.